Setelah memberikan contoh cara mengaktifkan mesin garis darah di sana, ia pun hendak pergi. Dan satu hal lagi, ia ingin pelayan wanita di sana tidak dihukum dan ia yang akan bertanggung jawab. Dongfang berjanji akan memenuhi permintaannya. Bahkan Qin Chen dianggap tidak bersalah sebab ia merasa senang bisa bertemu dengan pemuda berbakat sepertinya. Setelah itu, Dongfang memarahi dua orang penjaga miliknya yang tidak becus menjaga ruangan tersebut dan membiarkan pintunya terbuka. Maka dari itu, mereka pun dipecat karena keteledoran. Sedangkan pelayan wanita di sana diberikan jabatan untuk menjaga ruangan tersebut sebab ia sudah mempertemukannya dengan seorang pemuda berbakat seperti Qin Chen. 来人，把他给我拖走！ Lalu, salah satu penjaga di sana bertanya kepada Dongfang kenapa sangat menghormati pemuda tadi. Dongfang menyuruhnya melihat mesin garis darah di sana dan disuruh untuk menghitung ada berapa garis pola yang aktif. Saat dihitung, penjaga di sana sangat terkejut karena terdapat 18 pola garis darah. Lantas, Dongfang berkata, ia sendiri saja maksimal hanya bisa mengaktifkan 5 pola saja. Maka dari itu, Qin Chen, pemuda barusan, bukanlah orang sembarangan. Dan kedepannya, mereka harus bisa berteman dengannya. Lalu ia pun membuat peraturan baru, apabila Qin Chen datang lagi, tidak boleh ada satupun orang yang menghalanginya. Dan biarkan saja ia melakukan apapun di ruangan tersebut. Di tempat lain, pelayan memberitahukan kepada Qin Fen bersama ibunya, kalau Ling San datang kembali ke rumah mereka. Mendengarkan hal tersebut, sang ibu lalu memberikan sebuah racun dupa yang dapat membuat Ling San akan tergila-gila kepadanya. Apapun caranya, Qin Fen harus bisa menikah dengannya supaya keluarga Qin mereka bisa memiliki hubungan dengan Raja Kang, ayahnya Ling San. Hingga tak lama kemudian, Ling San datang ke sana. 怎么就你一个人？你爹呢？ Kedatangannya ke sana hanya ingin bertemu dengan ayahnya saja. Namun, Qin Fen menjawab ayahnya sedang ada kesibukan dan sebentar lagi akan kembali. Dari sinilah, Ling San sudah mencurigai gerak-geriknya seperti ada yang tidak beres. Dan benar saja, Qin Fen yang idiot ini tanpa sengaja menggeser dupa tersebut. Gerak-geriknya itu pun diketahui oleh Ling San yang ingin melakukan sesuatu hal kepadanya. Menyadari dupa itu berisikan sebuah racun, ia pun segera mencium kantung kecil pemberian dari Qin Chen untuk menetralisirkan racun dari asap dupa tersebut. Lalu ia pun mengambil dupa itu dan diberikan kepada Qin Fen supaya ia menghirupnya juga. Jelas di sana, Qin Fen langsung ketakutan dan berusaha menahan nafas. Di luar, sang ibu yang sedang mengintip menjadi kesal terhadap anaknya yang idiot ini. Tanpa ragu, Ling San lalu keluar dan menampar ibunya itu karena sudah berani ingin meracuninya menggunakan asap dupa tersebut supaya tergila-gila kepada anaknya. Kini, Qin Fen terpengaruh dari racun asap dupa tersebut. Siapapun yang ia lihat akan dianggap seperti Ling San. Ayahnya lalu datang ke sana dan segera memukulnya supaya sadar kembali. Ia juga menampar istrinya karena mereka sudah berani ingin meracuni Ling San. Padahal mereka tahu ayahnya itu merupakan salah satu dari kelima raja di negara Suan. Di tempat lain, Zhen bersama Wei, adiknya, menemui kakak seperguruan mereka yang sangat hebat. Ia bernama Li. Kedatangan mereka ingin meminta bantuan Li supaya memberikan pelajaran kepada Qin Chen yang sudah menghajar mereka berdua. Li tentu saja akan membantu mereka dan akan menghajar Qin Chen habis-habisan. Di tempat lain, Zhao Feng, ibunya Qin Fen ini, meminta Yong, pasukan setianya, untuk menyuap panitia yang akan memimpin jalannya ujian Akademi Bintang. Ia mau Qin Chen tidak lolos dalam ujian tersebut dan ia akan membayar berapapun.
Yong segera menerima perintah tersebut dan hendak menemui panitia pemimpin ujian Akademi Bintang. Singkat cerita, ujian Akademi Bintang hendak diselenggarakan. Semua petarung dan para penonton sudah datang ke arena ujian. Di sana juga ada Master Liang Yu dan ia berharap Qin Chen yang akan menjadi juara pertama di ujian tersebut. Ia pun meminta Ling San untuk menyampaikan salamnya kepada Qin Chen. Namun sesaat Zhao Feng bersama Raja Qi datang ke sana untuk menyapa Master Liang Yu. Zhao Feng berusaha mencari muka di hadapannya dan berkata kalau ia sudah mengusir Qin Chen bersama ibunya karena sudah berani membuat sang master menjadi marah tempo hari. Sontak Liang Yu menjadi sangat terkejut kalau ternyata Qin Chen diusir dari keluarga Qin. Ia pun menjadi marah besar sebab yang membuatnya marah tempo hari bukanlah Qin Chen, melainkan anaknya itu yang tak lain adalah Qin Fen. Raja Qi mencoba meredakan situasi dengan membela Zhao Feng, namun ia justru ditampar oleh sang master. Di sana, Raja Kang, ayahnya Ling San ini, mengusir Raja Qi dan meminta ia untuk mengubah sikapnya itu, sebab ia adalah salah satu dari kelima raja di negara Suan. Tidak sepantasnya bersikap seperti itu di hadapan Master Liang Yu. Lalu terlihat pemimpin Akademi Bintang bersama Raja Ling Wu datang ke sana untuk memimpin jalannya ujian saat ini. Semua orang merasa heran kenapa Raja Ling Wu duduk di kursi singgasana sang kaisar negara Suan. Ternyata Raja Ling Wu saat ini diutus oleh sang kaisar untuk menggantikan posisinya mengawasi jalannya ujian di Akademi Bintang. Lalu ujian hendak dimulai. Guru sekaligus panitia penyelenggara di sana yang bernama Guru Ge meminta seluruh peserta untuk berkumpul di arena. Lalu, para peserta yang saat ini belum mengaktifkan garis darah di tubuh mereka dipinta untuk berkumpul di tengah. Karena mereka akan dibantu untuk mengaktifkannya terlebih dahulu. Barang siapa yang gagal, maka mereka tidak akan bisa mengikuti ujian saat ini. Semua orang yang tahu Qin Chen belum mengaktifkan garis darah di tubuhnya dipaksa untuk berkumpul. Tentu saja Qin Chen menolak sebab ia sudah mengaktifkannya. Qin Fen lalu tertawa dan menganggapnya pembohong. Jelas mereka tahu ia belum mengaktifkan garis darah di tubuhnya. Di sini, Guru Ge yang sudah disuap oleh Zhao Feng, ibunya Qin Fen, mulai melancarkan aksinya. Ia pun berusaha menyingkirkan Qin Chen dari ujian tersebut. Lalu pemimpin Akademi Bintang meminta ia membuktikan kalau memang benar sudah mengaktifkan garis darah miliknya. Qin Chen menjawab ia siap melakukannya. Namun sebelum itu ia menantang Qin Fen apabila ia terbukti benar maka Qin Fen harus menggonggong layaknya anjing. Merasa tertantang, Qin Fen menyanggupi persyaratannya. Lalu para peserta telah berkumpul di tengah dan memulai ritual. Satu persatu dari peserta ada yang berhasil mengaktifkan garis darah di tubuh mereka. Ada juga yang gagal. Hingga tersisa Qin Chen sendirian yang masih belum berhasil menunjukkannya. Ia pun sadar mutiara pemberian dari Guru Ge kepadanya merupakan mutiara palsu. Pantas saja ia tidak bisa menunjukkan garis darah miliknya. Disinilah ia sadar Guru Ge berusaha menyingkirkannya dari ujian tersebut. Meskipun begitu, Qin Chen yang merupakan dewa bela diri ini tentu saja dengan mudah menunjukkan garis darahnya meskipun menggunakan mutiara palsu yang membuat semua orang terkejut. Bahkan garis darah miliknya merupakan sebuah petir yang dikenal sangat langka.
Zhao Feng merasa heran kenapa Qin Chen berhasil melakukannya. Karena hal itu pun ia menjadi marah. Sedangkan Raja Ling Wu bersama pemimpin akademi sangat takjub melihatnya. Mereka baru pertama kali melihat garis darah seseorang yang merupakan sebuah petir. Setelahnya, Qin Fen yang kalah bertaruh dipinta oleh Qin Chen untuk menggonggong. Terpaksa ia pun melakukannya yang membuat semua orang tertawa. Mama. Singkatnya, ujian pertama dilakukan. Seluruh peserta dipinta untuk melepaskan panah yang dimana anak panah tersebut merupakan besi baja yang sangat berat. Siapapun yang bisa mengenai target yang sudah dipersiapkan maka akan lulus ujian pertama. Satu persatu peserta mulai melakukannya dan banyak yang tidak berhasil. Hingga di saat giliran Qin Fen, ia pun menggunakan seluruh kemampuannya supaya tepat sasaran. Karena berhasil melakukannya, ia pun berlagak sombong di hadapan Qin Chen. Lalu giliran Tian, di sana Qin Chen membimbingnya dari belakang, yang membuatnya juga berhasil memanah tepat sasaran. Lalu di saat giliran Qin Chen, ia tidak menarik tali panah itu secara penuh, melainkan sedikit saja. Para peserta dan para penonton meremehkan kemampuannya dan dianggap tidak akan berhasil. Namun siapa sangka, hanya dengan menarik tali panah sedikit saja, ia pun berhasil. Sontak hal itu membuat pemimpin Akademi Bintang bersama Raja Ling Wu terheran-heran melihatnya. Karena Qin Chen tidak membutuhkan banyak tenaga untuk melepaskan anak panah seberat itu. Hingga di saat giliran Li, ia pun menunjukkan kehebatannya dengan melepaskan anak panah secara penuh. Bahkan membuat papan yang merupakan target sasaran menjadi bolong. Setelah satu persatu peserta melaksanakan ujian pertama, kini ujian kedua mereka akan berduel. Yang pertama melakukan pertarungan Qin Fen melawan Tian. Jelas di sana Tian yang memang tidak terlalu hebat dalam bela diri dikalahkan dengan mudah oleh Qin Fen. Setelahnya, giliran Qin Chen menghadapi dua peserta sekaligus. Tentu saja ia dengan mudah mengalahkan mereka hanya dengan beberapa kali serangan saja. Ia saat ini berusaha untuk tidak menonjol, agar semua orang tidak mengetahui kekuatan ia yang sebenarnya. Hingga seterusnya peserta mulai melakukan duel dengan lawan mereka masing-masing. Singkat cerita, dari hasil pertarungan tadi, kini tersisa 8 peserta yang lulus ujian kedua. Untuk ujian ketiga, masing-masing dari mereka akan duel 1 lawan 1, dan nama mereka akan diacak terlebih dahulu. Para peserta diberikan waktu untuk beristirahat. Di sana, Zhao Feng memiliki sebuah ide untuk menyingkirkan Qin Chen. Ia pun kembali memberikan perintah kepada Yong untuk menemui Guru Ge, supaya menyeting pertarungan duel nantinya. Ia mau Qin Chen melawan Qin Fen anaknya. Lalu secara diam-diam, Yong menghampiri Guru Ge dan menyuruhnya melakukan perintah dari Zhao Feng. Dengan segera, Guru Ge mengambil nama peserta dan menyeting ulang supaya Qin Chen berhadapan dengan Qin Fen.
Lalu, undian nama dilakukan. Nama peserta yang melakukan duel saat ini yaitu Li melawan Zhou. Terlihat hanya dengan satu kali serangan yang dilancarkan oleh Li membuat Zhou langsung kalah. Babak kedua, Wei melawan pendekar pedang yang bernama Qiming. Tanpa mengeluarkan pedangnya, Qiming berhasil mengalahkan Wei hanya dengan 2 kali serangan. Hingga momen yang ditunggu-tunggu, Qin Chen melawan Qin Fen. Hal itu pun membuat beberapa peserta merasa heran kenapa bisa secara kebetulan mereka berdua ini saling bertemu untuk melakukan duel. Terlihat Qin Fen percaya diri bisa mengalahkan Qin Chen, dan saat inilah ia akan membuktikan kemampuannya. Sementara Qin Chen yang memasuki arena sesaat mengatakan kepada Guru Ge kalau Guru Ge sudah membuat kesalahan besar kepadanya. Sontak ia pun sangat terkejut karena seolah-olah Qin Chen sudah tahu duel ini sudah disetting olehnya. Lalu duel berlangsung. Di sana Qin Chen tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk melawannya dan segera menyelesaikan duel tersebut dengan cepat. 太弱了。什么？我不信！该结束。 Melihat anaknya diserang dan dikalahkan, membuat Zhao Feng menjadi marah. Hal itu juga membuat Guru Ge menjadi ketar-ketir, takut kecurangan yang ia lakukan akan terbongkar. Sebelum meninggalkan arena, Qin Chen berkata, Qin Fen adalah pecundang yang hanya mengandalkan nama keluarga Qin untuk melindunginya. Apabila bukan atas nama keluarga Qin, Qin Fen hanyalah sampah yang tidak berguna. Tentu saja Qin Fen menjadi sangat marah karena sudah diremehkan seperti itu. Tanpa sadar, ia pun melakukan kecurangan dengan menyerang Qin Chen dari belakang, yang dimana duel tersebut seharusnya sudah selesai. Tanpa basa-basi, Qin Chen menyerangnya, bahkan menghancurkan tenaga dalam bela dirinya, sehingga menjadi orang cacat yang tidak berguna. Lalu ibunya pun turun ke arena dan menyuruh Yong untuk membunuh Qin Chen karena sudah menyakiti anaknya. Serangan yang dilancarkan oleh Yong dihentikan oleh Master Liang Yu karena telah mengacau jalannya ujian. Di sana, Zhao Feng tidak terima kalau anaknya ini menjadi cacat karena tenaga dalam bela dirinya dihancurkan oleh Qin Chen. Ia pun meminta pertanggungjawaban. Master Liang Yu bersama pemimpin Akademi Bintang justru menyalahkan anaknya karena sudah berani melakukan kecurangan dengan menyerang Qin Chen dari belakang. Padahal duel itu telah selesai. Kehancuran tenaga dalam bela dirinya itu merupakan hukuman yang setimpal untuk Qin Fen. Sedangkan Yong akan diberikan hukuman oleh pemimpin Akademi Bintang karena sudah mengacau jalannya ujian dan memiliki niat membunuh. Setelahnya, Qin Chen melapor kepada pemimpin akademi kalau Guru Ge sebagai panitia telah melakukan kecurangan. Ia telah disuap oleh Zhao Feng supaya membuatnya kalah di dalam ujian. Salah satu contoh, nama ia dengan nama Qin Fen sudah disetting supaya bertemu di dalam duel tersebut. Setelah diperiksa, apa yang dikatakan Qin Chen ternyata benar. Tentu saja pemimpin Akademi Bintang menjadi murka dan memerintahkan pasukan untuk menyeret Guru Ge keluar dan akan dihukum seberat-beratnya. 我保证，绝对给你一个公。学生愿意相信院长。 Singkatnya, ujian kembali dilanjutkan. Duel selanjutnya, Ling San melawan Zhen. Dan di sana, Ling San tanpa ragu mengalahkannya dan memantapkan posisinya sebagai pemenang.
Lalu semifinal akhirnya datang. Kini Qin Chen harus berhadapan dengan Ling San. Meskipun mereka teman dekat, namun Ling San tidak akan ragu menyerangnya. 既然郡主是剑道高，请赐教。那便接招吧。排得好。这是剑意。 Di sana, Ling San terus menyerang tanpa berhenti. Namun Qin Chen hanya menangkis serangannya saja tanpa menyerang balik. Merasa Qin Chen saat ini sedang meremehkannya, Ling San mengeluarkan teknik andalannya, yaitu teknik pedang terbang. Namun siapa sangka, Qin Chen juga bisa menggunakan teknik tersebut, bahkan pedangnya lebih banyak. Hingga pada akhirnya, Qin Chen balik menyerang tanpa melukai Ling San sedikit pun, dan ia pun menjadi pemenangnya. Lagi-lagi, apa yang dilakukannya membuat semua orang terkejut, sebab mereka tahu Qin Chen yang dulu sangatlah cupu. Namun sekarang tidak sampai 1 bulan kemampuan miliknya bertambah pesat. Bahkan Raja Ling Wu bersama pemimpin akademi juga merasakan hal demikian. Bagi mereka, menggunakan teknik pedang terbang lebih dari 7 pedang itu sangatlah sulit. Namun Qin Chen bisa melakukannya dengan santai. 秦城， Berikutnya, Qi Ming melawan Li. Tidak ingin membuang-buang waktu dan ingin segera cepat melawan Qin Chen, Li langsung menghabisi Qi Ming dengan beberapa serangan. Lalu sesaat, semua orang terkejut melihat tubuh Qi Ming penuh dengan luka, bekas hasil latihan pedangnya selama ini. Meskipun kalah, Qi Ming terus berusaha karena ia ingin menjadi pendekar pedang terhebat. Namun sayangnya, semua serangan yang ia lancarkan tetap membuatnya kalah, yang membuatnya mau tidak mau menerima kekalahan tersebut. Singkat cerita, final akhirnya dilangsungkan yang mempertemukan Qin Chen melawan Li. Di sini, Li memanfaatkan situasi untuk mengalahkannya. Ia pun sangat sombong dan percaya diri akan menghancurkan bela diri milik Qin Chen dan memberikan pelajaran kepadanya karena sudah menghajar Zhen bersama Wei tempo hari. Terlihat semua serangan dilancarkan, namun tidak ada satupun serangan darinya melukai Qin Chen. Bahkan, Li sampai-sampai menggunakan teknik pukulan naga terkuatnya. Namun hasilnya tetap sama saja.九天龙啸！ Ujian akhirnya berakhir.
Pemimpin Akademi Bintang memberikan selamat kepada Qin Chen dan ia tidak menyangka ada pemuda sehebat sepertinya. Yang ia yakini Qin Chen akan menjadi master bela diri tak terkalahkan. Ternyata sedari tadi Qin Chen hanya menggunakan 10% kekuatannya saja sebab tubuh manusianya itu masih belum mampu menampung 100% kekuatannya. Lalu, Raja Ling Wu sebagai utusan dari sang kaisar negara Suan hendak memberikan hadiah ke mereka. Juara 5 sampai ke 7 diberikan hadiah berupa apabila mereka telah lulus dari Akademi Bintang, maka akan langsung direkrut menjadi pasukan militer negara Suan dan mendapatkan gaji yang sangat besar. Bahkan keluarga mereka juga akan diangkat statusnya sebagai keluarga sang kaisar. Lalu, juara 1 dan 4 berkesempatan pergi ke wilayah suci Kabut Darah, yang dimana tempat itu dapat meningkatkan tenaga dalam seseorang. Bahkan, bela diri mereka juga akan meningkat. Tempat tersebut sangat diidam-idamkan oleh kelima negara saat ini. Namun, hanya orang-orang terpilih saja yang boleh memasukinya. Dan mereka berempat ini juga akan menjadi utusan dari negara Suan untuk mengikuti kompetisi bela diri antar 5 negara. Sontak semua orang sangat terkejut sebab mereka berempat sangatlah beruntung bisa memasuki wilayah suci tersebut. Diceritakan, wilayah suci Kabut Darah terletak di pegunungan Yozu, titik tengah-tengah antara kelima negara. 100 tahun yang lalu, kelima negara berperang di pegunungan tersebut. Namun tanpa sengaja, beberapa pasukan yang masuk ke dalam wilayah suci, seketika kekuatan mereka langsung bertambah. Mulai dari sinilah, setelah peperangan berakhir, kelima negara akhirnya sepakat untuk menutup wilayah suci tersebut dan boleh dipergunakan apabila kompetisi antar 5 negara akan diselenggarakan. Nantinya, masing-masing negara boleh mengirim orang-orang pilihan mereka untuk masuk ke wilayah suci, supaya bisa meningkatkan tenaga dalam dan bela dirinya. Yang kelak, orang-orang pilihan itu akan mengikuti kompetisi 5 negara. Singkat cerita, Qin Fen diobati oleh tabib terkenal. Namun sayang tabib di sana tidak mampu mengembalikan tenaga dalam di tubuh Qin Fen yang telah hancur. Zhao Feng semakin dendam kepada Qin Chen, ia pun bersumpah akan membunuhnya, apapun yang terjadi, demi membalaskan dendam atas penderitaan anaknya. Ia pun pergi menemui kakaknya yang merupakan salah satu raja yang bernama Raja Lingnan. Kedatangannya ke sana untuk meminta bantuan agar membunuh Qin Chen, yang kini menyebabkan anaknya menjadi cacat. Jelas Raja Lingnan menolak sebab ia sebagai raja yang merupakan keluarga kaisar tidak bisa bertindak seperti itu. Tugasnya adalah menjunjung tinggi keadilan di negara Suan. Dan masalah saat ini sudah sangat jelas anaknya itu yang membuat kesalahan. Apabila ia bersikeras membunuh Qin Chen yang kini menjadi juara 1 di ujian Akademi Bintang, maka sang kaisar pasti akan murka. Tidak menutup kemungkinan mereka ini juga akan dihukum mati oleh sang kaisar. Mendengarkan hal tersebut, Zhao Feng sangat kecewa kepada kakaknya yang tidak mau membantu. Saat kembali, Zhao Feng seperti orang gila. Ia pun memberikan perintah kepada Yong untuk membunuh Qin Chen beserta ibunya apapun yang terjadi. Awalnya, Yong menolak sebab apabila ketahuan oleh sang kaisar, maka keluarga Qin akan menjadi hancur. Namun Zhao Feng tidak peduli akan hal itu. Di tempat lain, Yuan Hong dimarahi oleh sang kaisar negara Suan karena Yong, pelayannya itu sudah menyabotase jalannya ujian Akademi Bintang. Di sana, Yuan Hong jelas tidak tahu apa-apa atas kejadian saat ini. Ia pun memohon untuk diberikan waktu dan ia berjanji akan mencari siapa dalang di balik semuanya ini. Kaisar pun memberikan waktu 3 hari untuknya. Saat kembali ke rumah, istrinya itu pun mengakui kalau masalah yang terjadi itu ulah darinya.
Ia melakukan itu supaya Qin Chen tidak lulus dalam ujian. Namun ia juga tidak menyangka hasilnya akan terjadi seperti ini. Yuan Hong akhirnya tidak memiliki cara lain, yaitu ia akan mengkambing hitamkan pelayan mereka, yaitu Yong sebagai dalangnya, supaya Zhao Feng istrinya ini tidak ikut terlibat. Sesaat, istrinya mengatakan kalau Yong sudah ia utus pergi untuk membunuh Qin Chen. Sontak, suaminya ini sangat terkejut dan menjadi sangat marah. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk memberitahukan masalah ini kepada Raja Kang, ayahnya Ling San, supaya mengirim pasukan untuk menangkap Yong dengan tuduhan ingin membunuh Qin Chen, supaya nanti keluarga Qin mereka tidak ikut terlibat. Sementara itu, Li dihampiri oleh pasukan sekte pembunuh bayaran dan menyiksanya di sana, bahkan diberikan tanda di lehernya sebagai kutukan, supaya Li mengikuti perintahnya. Karena Li terpilih sebagai peserta yang akan mengikuti kompetisi 5 negara, ia pun diberikan tugas. Saat mendengarkan tugas tersebut, seketika Li menolak karena konsekuensinya keluarga yang ia miliki akan tewas. Namun ia tidak memiliki pilihan selain mengikuti perintah dari sekte pembunuh bayaran.